Halo semuanya, balik lagi di segmen Gaspol. Gali aspek otomotif lengkap. Lo sadar nggak sih? Harga motor makin kesini makin gila. Yang dulunya belasan juta, sekarang sudah puluhan juta. Yang tadinya 20 jutaan, sekarang sudah naik ke 30 jutaan. Dan yang 30 jutaan sudah tembus 40 jutaan lebih. Kok bisa? Apakah ini cuma strategi pabrikan buat makin untung? Atau ada alasan lain di balik semua ini? Nah, di video ini kita bakalan bahas tuntas. Kenapa harga motor naik? Sebenarnya ada banyak faktor yang bikin harga motor naik. Yang paling jelas karena inflasi. Harga barang naik dari tahun ke tahun. Tapi bukan cuma itu doang. Ada juga faktor lain seperti kenaikan harga bahan baku, biaya produksi yang makin mahal, gaji pekerja yang terus naik, dan tentunya teknologi baru yang bikin biaya riset dan pengembangannya makin besar. Tapi menariknya, kenaikan harga ini bukan pilihan utama pabrikan. Mereka tahu kalau harga naik drastis, calon pembeli bisa saja kabur ke merek lain atau bahkan batal beli. Makanya, pabrikan punya cara lain buat tetap ngejaga harga biar kelihatan masuk akal di mata konsumen. Cara pabrikan menekan harga. Salah satu cara paling umum adalah mengurangi kualitas material. Lu sadar gak sih? Motor sekarang lebih gampang baret dibandingkan motor zaman dulu. Kena gesek dikit, catnya langsung luka dalam. Padahal motor zaman dulu jatuh dari standar samping aja kadang cuma kotor doang. Terus ada juga yang mulai mengganti material dengan bahan yang lebih murah. Misalnya, behel motor yang dulunya dari besi dibalut karet, sekarang udah ada yang pakai plastik, bahkan ada yang sampai pecah. Tapi cara yang paling sering dipakai pabrikan buat nekan harga adalah pakai mesin yang sama di beberapa model motor yang berbeda. Mesin sejuta model. Banyak orang mikir, lah ini pabrikan cuma ganti baju doang ya. Ya bisa dibilang gitu. Pabrikan sering banget pakai satu basis mesin buat banyak model. Biar mereka nggak perlu ngeluarin biaya besar buat riset dan produksi mesin baru. Contohnya Honda PCX 160 dan Vario 160. Dua motor ini pakai mesin yang sama, tapi harga PCX jauh lebih mahal. Bahkan sempat ada perbedaan angka tenaga di brosur. Dan akhirnya diklarifikasi sama Honda kalau itu cuma beda metode pengetesan bahan bakar saja. Terus ada juga Honda CRF 150L dan Verza 150. Dua motor ini mesinnya sama persis. Tapi harga CRF bisa hampir 2 kali lipat dari harga Verza. Kenapa? Karena ada beberapa perbedaan di jeroan mesin, material, dan fitur-fitur tambahan yang bikin CRF lebih mahal. Tapi tetap saja, di atas kertas, output tenaga dan torsinya nggak beda jauh. Nggak cuma Honda, Yamaha juga nggak ketinggalan. Yamaha Gear 125, Mio 125, Vaigio, dan Frigo semua pakai mesin yang sama. Cuman dibedain di desain, fitur, dan target pasar saja. Terus juga di model motorsportnya, Yamaha menggunakan mesin yang sama di model yang berbeda seperti di Vision, Saber, Yamaha R15, MT15, dan juga WR155. Jadi kalau lu lihat motor dengan mesin yang sama tapi harga beda jauh, itu bukan manipulasi, tapi strategi pabrikan buat menyesuaikan harga berdasarkan desain, fitur, dan segmennya. Apa yang bikin harga motor berbeda? Banyak orang yang ngerasa kayak ditipu karena mesin sama tapi harga beda jauh. Tapi faktanya ada beberapa faktor lain yang bikin harga motor bisa beda meskipun mesinnya sama. Yang pertama, desain dan material. Motor yang lebih mahal biasanya punya desain yang lebih mewah dan lebih premium. Contohnya PCX dan Vario. PCX jelas lebih gede, bodinya lebih banyak pakai material solid dan desainnya lebih elegan dibanding Vario. Lalu yang kedua ada fitur. Dengan kecanggihan tingkat tinggi. Navigasi. Jadi pusat perhatian dengan kemewahan yang istimewa. Musik, tekan kanan untuk memutar. Fitur juga berperan penting, misalnya CRF 150L pakai suspensi upside down, sedangkan Verza masih pakai teleskopik biasa. Jelas, CRF bakalan lebih mahal. Lalu yang ketiga, biaya produksi lainnya. Bukan cuma mesin yang mahal, tapi ada faktor kayak rangka, sistem kelistrikan, pengereman, dan teknologi lainnya yang juga bikin harga naik. 4. Branding dan image. Branding itu penting banget. Motor kayak CRF 150L udah dapat image sebagai motor trail premium. Jadi harganya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Verza yang lebih dikenal sebagai motor pekerja atau motor bapak-bapak. Jadi kesimpulannya, pabrikan pakai strategi ini bukan buat nipu konsumen,
tapi lebih ke efisiensi produk dan pemasaran. Mesin boleh sama, tapi ada banyak faktor lain yang bikin harga motor bisa beda jauh. Sekarang gue mau tanya ke kalian semua, gimana menurut kalian? Masih worth it beli motor mahal dengan mesin yang sama kayak motor yang lebih murah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gaspol.